Trainer, dalam video ini akan membahas tentang memformulasikan pakan unggas. Dalam beberapa keadaan, peternak akan merasa rugi bila memakai langsung atau pakan yang dibuat oleh salah satu pengusaha pakan ternak atau pakan pabrikan. Penyusunan pakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dipengaruhi oleh nilai gizi dan bahan yang digunakan. Oleh karenanya, video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai cara memformulasikan pakan unggas. Mari kita simak bersama videonya. Sebelum memformulasikan pakan unggas, diperlukan uji organoleptik, uji zat makanan, uji zat anti nutrisi, dan uji zat racun terlebih dahulu. Pengujian organoleptik adalah pengujian yang dilakukan secara sensoris atau organoleptik dengan sensasi dari rasa, bau, aroma, penglihatan, sentuhan atau perabaan dan suara atau pendengaran pada saat makanan dimakan. Tujuan pengujian bahan pakan secara organoleptik adalah untuk mengetahui kelayakan bahan pakan untuk digunakan dalam proses produksi pembuatan pakan. Kita terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan sebagai berikut. Peralatan dan bahan yang terkait dengan K3, APD, tempat dan wadah untuk berbagai macam bahan bakar, tempat atau wadah untuk berbagai macam bahan pakan seperti tepung ikan, tepung jagung, bungkil kedelai, dedak halus, sabun pencuci antiseptik, air bersih. Sumber bahan baku pakan yang digunakan dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu bahan hewani, nabati, dan makanan tambahan atau feed suplemen. Pakan yang dikonsumsi oleh ternak harus lengkap, mengandung semua unsur gizi yang dibutuhkan. Unsur gizi yang harus tersedia dalam pakan unggas antara lain adalah protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Memilah bahan pakan sesuai dengan kandungan nutrisi. Bahan tersebut apakah masuk ke sumber energi atau sumber protein. Selain kandungan nutrisi, perlu diperhatikan juga kandungan zat anti nutrisi dalam bahan baku pakan. Langkah ini diperlukan untuk meminimalkan pengaruh yang merugikan dari adanya anti nutrisi dalam bahan baku atau pakan tersebut, namun akan mengganggu fungsi dan pemanfaatan zat makanan di dalam tubuh sehingga ternak mengalami defisiensi nutrien. Contohnya bahan yang mengandung anti karbohidrat, tanin pada bungkil kedelai, sehingga pemberian bungkil kedelai tidak boleh terlalu banyak. Senyawa racun yang terkandung dalam tanaman diantaranya adalah senyawa racun alkaloid, glukosida, polipeptida, dan asam amino, asam oksalat, resin, pitokosin, dan lain-lain. Pitotosin, dan lain-lain. Selain itu, senyawa racun juga dapat dihasilkan dari jamur. Racun jenis ini disebut mikotoksin. Beberapa tanaman biji-bijian seperti jagung, kacang tanah, dan kedelai, peternak hendaknya patut curiga bila sering menemui ayamnya menunjukkan gejala mitotoksikosis, yakni muntah, diare, luka dan rongga mulut, nafsu makan menurun, pertumbuhan lambat, dan kadang ditemukan sisik kaki berwarna pucat akibat pigmentasi yang tidak merata. Biaya pakan mencakup 70-80% dari keseluruhan biaya pengelolaan peternakan. Oleh karenanya, sebelum melakukan pembelian bahan pakan, lakukanlah identifikasi harga pakan terlebih dahulu. Identifikasi harga pakan harus sering dilakukan karena berkaitan erat dengan biaya produksi dan keuntungan yang diperoleh. Untuk menentukan murah atau tidaknya harga suatu bahan baku bisa dinilai dari kualitas atau manfaat yang diberikan oleh bahan itu sendiri. Tepung ikan misalnya, harganya memang mahal, tetapi bila dibandingkan dengan proteinnya yang tinggi dan kelengkapannya asam aminonya, maka penggunaan tepung ikan menjadi efektif dan efisien. Penyediaan pakan yang murah dari bahan lokal yang tersedia di sekitar tempat usaha
tentunya perlu diupayakan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun perlu diingat, sebelum melakukan pengolahan bahan pakan menjadi pakan jadi, para peternak hendaknya melakukan survei ketersediaan bahan pakan terlebih dahulu. Pakan yang digunakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: mengandung nilai nutrisi yang tinggi, mudah diperoleh, mudah diolah, tidak mengandung racun atau anti nutrisi, harga murah dan terjangkau, butirannya halus dan dapat dihaluskan, tersedia secara terus-menerus. Selanjutnya, dalam memilih bahan pakan, bisa dibedakan menjadi dua bagian, diantaranya sebagai berikut. Pertama, berdasarkan sumber. Bahan bakar hewani berasal dari pengolahan ikan dan rumah pemotongan hewan yang tidak digunakan lagi manusia. Bahan pakan nabati berasal dari kegiatan komersial seperti pasar, penggilingan padi, pertanian, dan sebagainya. Kedua, berdasarkan nutrisi. Bahan karbohidrat tinggi, bahan mengandung lemak tinggi, bahan mengandung protein tinggi. Selanjutnya, menentukan kebutuhan zat gizi berdasarkan jenis dan periode unggas. Penentuan dibagi pada dua fase, yaitu fase starter dan fase finisher. Penentuan disesuaikan dengan pedoman standar kebutuhan nutrisi yang ditetapkan perusahaan. Instruktur agar menjelaskan lebih lanjut. Lalu, untuk menyusun pakan pada hakikatnya sama dengan mencampur bahan-bahan pakan yang dimiliki dengan perbandingan tertentu agar campuran tersebut dapat memenuhi kebutuhan ternak untuk berproduksi dengan baik. Pertama, cara coba-coba. Cara yang banyak digunakan orang untuk penyusunan pakan secara sederhana adalah dengan cara coba-coba. Cara ini relatif mudah bila bahan pakan yang digunakan tidak banyak jenisnya. Pertama-tama, peternak harus mengetahui atau mempunyai daftar hasil analisa bahan kandungan, bahan baku yang akan digunakan sebagai komposisi pakan. Untuk menggunakan metode ini, rumus yang digunakan adalah bahan baku yang digunakan dibagi total pakan dikalikan kadar protein masing-masing bahan. Kedua, cara segi empat Pearson. Cara ini digunakan bila kita memiliki satu atau beberapa macam bahan baku dan untuk melengkapinya ditambahkan konsentrat, atau bila tersedia dua macam bahan yang dilengkapi dengan konsentrat. Instruktur menjelaskan lebih lanjut cara perhitungan formula pakan menggunakan cara segi empat Pearson berdasarkan soal cerita atau studi kasus yang ada. Ketiga, cara gabungan. Cara ini mempersatukan dari cara coba-coba dan segi empat Pearson. Selain metode dengan pedoman protein, terdapat metode dengan pedoman energi metabolis, menggunakan perhitungan energi metabolis bahan baku pakan dalam komposisi. Selanjutnya, hal yang penting untuk dilakukan adalah mencatat dan mendokumentasikan formula pakan yang diperoleh sebagai acuan evaluasi maupun proses perbaikan selanjutnya yang meliputi catatan pemeriksaan pekerjaan yang dibuat selama pelaksanaan proses penyusunan formula pakan yang telah dilaksanakan guna mengevaluasi hasil pekerjaan. Hasil catatan pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan proses. Catatan pengendalian dan pengawasan yang dibuat untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksana pekerjaan. Seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi, pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian, pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. Nah, rekan Naker, itu tadi pembahasan mengenai bagaimana memformulasikan pakan unggas. Sampai bertemu di materi yang semakin seru selanjutnya ya rekan Naker. Dan pastinya tetap semangat untuk terus belajar ya.